Sedikit nasihat emas Imam Syafi'i. Bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan. Jangan cintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau Allah saja ia tinggalkan, apalagi kamu. Barang siapa yang menginginkan husnul khotimah, hendaklah ia selalu berprasangka baik dengan manusia. Doa di saat tahajud adalah umpama panah yang tepat mengenai sasaran. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Siapa yang menasihatimu secara sembunyi-sembunyi, maka ia benar-benar menasihatimu. Siapa yang menasihatimu di khalayak ramai, dia sebenarnya menghinamu. Berapa banyak manusia yang masih hidup dalam kelalaian, sedangkan kain kafan sedang ditenun. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Berkatalah sekedar untuk menghina kehormatanku. Diamku dari orang hina adalah suatu jawaban. Bukanlah artinya aku tidak mempunyai jawaban, tetapi tidak pantas bagi singa meladeni anjing. Amalan yang paling berat diamalkan ada 3. 1. Dermawan saat yang dimiliki sedikit. 2. Menghindari maksiat saat sunyi tiada siapa-siapa. 3. Menyampaikan kata-kata yang benar di hadapan orang yang diharap atau ditakuti. Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kemelaratannya, sehingga orang lain menyangka bahwa dia berkecukupan karena tidak pernah meminta. Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan amarahnya, sehingga orang lain mengira bahwa ia merasa ridho. Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahannya, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang. Apabila engkau memiliki seorang sahabat yang membantumu dalam ketaatan kepada Allah, maka genggamatlah ia, jangan engkau lepaskan, karena mendapatkan seorang sahabat yang baik adalah perkara yang sulit, sedangkan melepaskannya adalah perkara yang mudah. Biografi singkat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah dengan nama Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muthalibi Al-Quraisy. Dari namanya, beliau masih tergolong kerabat Rasulullah SAW melalui klan Quraisy dari Bani Muthalib yang mana merupakan kakek Rasul. Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama besar yang cerdas. Bahkan di usianya yang ke-15, keilmuan Imam Syafi'i sudah setaraf seorang mufti. Tak pelak, saat ini sosoknya telah dianggap sebagai mufti besar Islam Sunni. Sebelum kelahirannya, Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari meramalkan tentang kelahiran seseorang yang baik laku budinya, cerdas akal pikirannya, dan kelak akan menjadi mujadid Islam, penerus perjuangan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, setiap 100 tahun sekali Allah akan membangkitkan seorang pemimpin besar dari keturunanku, Quraisy, yang akan memperbarui keadaan umat dalam hal keagamaan. Adapun orang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz, sedangkan pada abad kedua adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pada usia 2 tahun, ibunda Imam Syafi'i, Fatimah binti Ubaidillah Al-Aziyah, membawa pulang beliau ke tanah kelahirannya. Ketika itu kondisi Imam Syafi'i adalah seorang anak yatim yang ditinggal ayahanda ketika ia masih dalam kandungan. Di Makkah, Imam Syafi'i dibesarkan oleh ibunya dengan sederhana dan bahkan serba kekurangan. Namun, di tengah kondisi ekonomi yang serba kekurangan itu tak membuat Imam Syafi'i putus asa, apalagi bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Bahkan saking cintanya terhadap ilmu Allah, Imam Syafi'i selalu mencatat ilmu-ilmu yang didapatnya di medium seperti pembikar, tulang belulang, serta pelepah kurma.
Tentang dunia literasi yang digelutinya, Imam Syafi'i menulis syair soal pentingnya mencatat dan menulis ilmu pengetahuan yang didapat. Pengetahuan itu ibarat binatang buruan yang jika ditangkap lekas diikat erat-erat. Suatu kebodohan bagi seorang pemburu jika berburu rusa di hutan setelah didapatinya rusa tersebut lalu dilepaskan. Imam Syafi'i banyak menghabiskan waktunya di Masjidil Haram untuk mempelajari berbagai macam ilmu agama seperti ilmu fikih, Al-Quran, hadis, bahasa, dan kasusastraan. Pada usia 7 tahun, Imam Syafi'i dapat menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz dengan lancar dan fasih. Inilah bukti kecerdasan dan akal budi yang dimiliki Imam Syafi'i, karena tak semua manusia yang memiliki kecerdasan otak bisa menghafal Al-Quran di usia semuda itu, kecuali jika Allah menjaganya dari perbuatan dosa. Selain kecerdasannya, Imam Syafi'i juga dikenal sebagai imam yang rajin berkelana demi menuntut ilmu. Menurut Imam Syafi'i, dari syair yang pernah ditulisnya, seseorang yang tidak pergi dari kampung halamannya untuk menuntut ilmu, maka ia diibaratkan seperti air jernih yang ada di dalam wadah kecil seperti gelas. Seiring berjalannya waktu, air jernih itu akan keruh. Beda halnya dengan orang yang pergi menuntut ilmu. Ia diibaratkan seperti air sungai yang mengalir. Jikapun bermuara, ia akan bertemu samudra yang luas dan jernih. Imam Syafi'i merupakan murid Imam Malik. Pada usia 10 tahun, Imam Syafi'i mampu menghafal kitab Muwatta yang disusun oleh Imam Malik. Dari kecintaannya pada kitab tersebut jugalah yang pada akhirnya melabuhkan kakinya ke Madinah untuk berguru dan nyantri kepada Imam Malik. Haus akan ilmu jugalah yang pada akhirnya membuat Imam Syafi'i memohon izin pada Imam Malik untuk menuntut ilmu kepada Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan, dan ulama-ulama lainnya di Irak. Tak hanya restu, Imam Malik juga mengantarnya hingga ke Baqi dan membekali Imam Syafi'i dengan uang 45 dinar sebagai bentuk mengaminkan keinginan mulia Imam Syafi'i. Tercatat, Imam Syafi'i telah menuntut ilmu ke berbagai daerah. Selain Makkah, Madinah, dan Irak, Imam Syafi'i juga berkelana menuntut ilmu ke Baghdad, Persia, Yaman, hingga Mesir. Setelah 5 tahun tinggal di Mesir, inilah kemudian kondisi Imam Syafi'i mulai sakit-sakitan, dan pada akhirnya imam besar Sunni itu wafat di sana pada tahun 204 Hijriah. Peninggalan hasanah keilmuan Imam Syafi'i pada Islam Sunni yaitu adalah mazhab Syafi'i yang dasar-dasarnya meliputi 5 hal: Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan istidlal. Mazhab Syafi'i juga dikenal dengan adanya pemahaman qaulul qadim dan qaulul jadid. Selain mazhab Syafi'i yang dikenal dan diamalkan oleh Islam Sunni, Imam Syafi'i juga meninggalkan karya-karya tulisannya yang begitu banyak. Salah satu yang paling monumental adalah kitab Al-Jadid yang terdiri dari 20 jilid. Semoga tulisan singkat mengenai Imam Syafi'i ini dapat memacu semangat kita untuk terus belajar dan tawadhu dengan apa-apa yang ingin kita raih demi kemaslahatan diri dan juga orang lain. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam.